Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi kerja. Pengertian dari komunikasi kerja itu sendiri yaitu merupakan faktor utama untuk meningkatkan semangat kerja. Dengan semangat kerja yang tinggi, pegawai akan dapat bekerja dengan perasaan yang senang sehingga mereka dapat berprestasi kerja dengan baik. Menurut Suranto AW, beberapa indikator komunikasi yang efektif yaitu yang pertama, pemahaman, ialah kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana dimaksudkan oleh komunikator. Tujuan dari komunikasi adalah terjadinya pengertian bersama, dan untuk sampai pada tujuan itu, maka seorang komunikator maupun komunikasi harus sama-sama saling mengerti fungsinya masing-masing. Yang kedua yaitu kesenangan. Apabila proses komunikasi itu selain berhasil menyampaikan informasi dengan suasana yang lebih rileks atau tidak tegang, maka saat berinteraksi akan lebih menyenangkan. Dan dengan adanya suasana semacam itu, maka akan timbul kesan yang menarik. Yang ketiga yaitu pengaruh pada sikap. Tujuan berkomunikasi adalah untuk mempengaruhi sikap. Jika dengan berkomunikasi dengan orang lain kemudian terjadi perubahan pada perilakunya, maka komunikasi yang terjadi adalah efektif. Dan jika tidak ada perubahan pada sikap seseorang, maka komunikasi yang terjadi tidaklah efektif. Selanjutnya yaitu hubungan yang baik. Bahwa dalam proses komunikasi yang efektif secara tidak sengaja meningkatkan kadar hubungan interpersonal. Seringkali jika orang telah memiliki persepsi yang sama, kemiripan karakter, cocok dengan kesendiriannya, hubungan akan terjadi dengan baik. Selanjutnya yaitu tindakan. Komunikasi akan efektif jika kedua belah pihak setelah berkomunikasi terdapat adanya sebuah tindakan. Alex Tan mengemukakan bahwa perlu adanya tarik dengan kesamaan, keakraban, kesukaan. Seseorang biasanya akan cenderung lebih tertarik dengan orang lain karena memiliki faktor kesamaan seperti sama hobinya, sama sifatnya, keakraban seperti keakraban ke keluarga, menjadi teman karib, dan yang terakhir yaitu kesukaan. Selanjutnya yaitu mengenai kemampuan dan keterampilan dalam berkomunikasi, yaitu kemampuan dalam menyampaikan pesan, kemampuan dalam menerima pesan, dan kemampuan dalam memberikan umpan balik. Kemampuan dalam memberikan umpan balik ini sangat penting dalam komunikasi karena seseorang bisa mengetahui informasi atau pesan yang telah disampaikan itu sampai ke sesuai dengan keinginan komunikator. Keterampilan dalam berkomunikasi. Menurut Masyuri HP, agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar, semua pihak yang berkomunikasi harus memiliki keterampilan dan dalam berpikir. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang hanya melalui lisan saja dan tidak tertulis. Komunikasi lisan secara langsung bisa berarti bahwa komunikasi yang terjadi secara langsung, yakni melalui tatap muka, seperti halnya orang yang berceramah, berpidato, maupun berorasi. Sedangkan komunikasi yang tidak langsung yaitu komunikasi tanpa adanya tatap muka, seperti berbicara di telepon. Selanjutnya yaitu komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis atau tercetak adalah komunikasi dengan mempergunakan rangkaian kata-kata atau kalimat, kode-kode yang mengandung arti yang tertulis atau tercetak yang dapat dimengerti oleh pihak lain. Selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa badan atau tubuh, seperti gerakan tangan, jari, mata, kepala, dan lain-lain. Komunikasi ini melalui berbagai isyarat atau signal nonverbal. Biasanya media yang dipergunakan adalah ekspresi, gerakan isyarat, gerak, dan posisi badan,
yang disebut bahasa badan yang menyatakan sikap dan perasaan seseorang. Selanjutnya yaitu prinsip dasar yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama yaitu faktor teknis, yaitu kurangnya penguasaan teknik berkomunikasi. Selanjutnya yaitu faktor perilaku, adalah perilaku komunikasi yang bersifat pandangan yang bersifat a priori, prasangka yang didasarkan atas emosi, suasana yang otoriter, ketidakmampuan untuk berubah, walaupun salah, sifat yang egosentris. Selanjutnya yaitu faktor situasional. Kondisi dan situasi yang menghambat komunikasi, misalnya situasi ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Selanjutnya yaitu keterbatasan waktu. Sering karena keterbatasan waktu, orang tidak berkomunikasi atau berkomunikasi secara tergesa-gesa, yang tentunya tidak akan bisa memenuhi persyaratan-persyaratan komunikasi. Selanjutnya yaitu jarak psikologis atau status sosial. Jarak psikologis biasanya terjadi akibat adanya perbedaan status, yaitu status sosial maupun status dalam pekerjaan. Misalnya, seseorang pesuruh akan sulit berkomunikasi dengan seorang menteri karena ada jarak psikologis, yaitu pesuruh merasa statusnya terlalu jauh terhadap menteri. Selanjutnya, ada orang yang hanya ingin mendengar informasi yang dia senangi saja, sedangkan informasi lainnya tidak. Selanjutnya yaitu adanya evaluasi terlalu dini. Seringkali orang sudah mempunyai prasangka atau sudah menarik suatu kesimpulan sebelum menerima keseluruhan informasi atau pesan. Hal ini jelas menghambat komunikasi yang baik. Selanjutnya yaitu lingkungan yang tidak mendukung. Komunikasi interpersonal akan lebih efektif jika dilakukan dalam lingkungan yang menunjang. Selanjutnya yaitu keadaan si komunikator. Keadaan fisik dalam perasaan komunikator sangat berpengaruh terhadap berhasil atau gagalnya komunikasi. Misalnya, komunikator sedang mempunyai masalah pribadi sehingga pikirannya kacau. Hal ini akan mengakibatkan pesan yang disampaikan juga kacau, tidak sistematis sehingga membingungkan pendengar atau sarana. Contoh lainnya yaitu komunikator sedang sakit. Ini bisa mempengaruhi komunikasi juga. Atau kalau komunikator mempunyai cacat seperti suara sengau, gagap, dan sebagainya, mengakibatkan pesan yang disampaikan tidak jelas tertangkap oleh sarana. Dan selanjutnya yaitu gangguan bahasa. Contohnya seperti komponen semantik. Gangguan semantik ini ialah gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Gangguan semantik sering terjadi karena kata-kata yang digunakan terlalu banyak, memakai jargon bahasa asing sehingga sulit dimengerti oleh halayak tertentu. Bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh penerima. Gangguan selanjutnya yaitu gangguan komponen penggunaan atau pragmatik. Komponen pragmatik ini meliputi fungsi dan konteks. Penguasaan akan komponen ini menjadikan mampu mengawali komunikasi, memelihara komunikasi, dan mengakhiri komunikasi. Selanjutnya yaitu rentan fisik. Rentan fisik adalah rintangan yang disebabkan karena kondisi geografis, misalnya jarak yang jauh sehingga sulit dicapai, tidak adanya sarana kantor pos, kantor telepon, jalur transportasi, dan semacamnya. Dalam komunikasi antar manusia, rintangan fisik bisa juga diartikan karena adanya gangguan organik, yaitu tidak berfungsinya salah satu panca indera pendengar. Sekian penjelasan mengenai komunikasi kerja dari saya.
Atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.